Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja penting banget tapi kadang suka kita lupain, yaitu keamanan digital. Udah siap? Yuk kita mulai. Hai teman-teman, kenalin anggap aja aku ini mahasiswa IT yang hari ini bakal jadi pemandu kalian. Siap buat petualangan seru ini? Kita bakal cari tahu bareng-bareng gimana caranya biar kita tetap aman pas lagi asik berselancar di internet. Oke, kita mulai tur kita ya. Bagian pertama, kita sapa dulu dunia digitalnya. Jadi, cyber security atau keamanan siber itu apa sih? Gampangnya gini deh, itu tuh semua cara yang kita lakuin buat ngelindungin HP, laptop, dan nah ini yang paling penting, data pribadi kita dari orang-orang iseng atau jahat di luar sana. Biar gampang, coba deh bayangin, internet itu kayak samudra yang luas banget. Nah, keamanan siber itu kapal kita yang super kokoh. Kapal inilah yang ngejaga kita dari para perompak digital yang ngincer harta karun kita. Apa harta karunnya? Ya, data-data pribadi kita itu. Terus, kenapa ini jadi penting banget? Coba dilihat, hampir semua yang kita lakuin sekarang kan online. Mulai dari belanja, belajar, ngurusin urusan bank, ngobrol sama teman, bahkan kerja, semuanya. Makanya, semua itu butuh banget perlindungan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit, lebih gelap. Yuk kita kenalan sama para penjahat cyber. Ingat pepatah kan? Kenali musuhmu biar kita bisa menang. Coba ngaku, siapa yang pernah dapat pesan kayak gini? Selamat, Anda menang undian, klik link ini. Hayo, kayaknya hampir semua pernah ya, entah dari SMS atau email. Kedengarannya emang too good to be true, dan ya biasanya emang gitu. Ini jebakan klasik banget. Nah, jebakan ini ada namanya phishing. Mirip kan sama kata fishing alias memancing? Soalnya para penjahat ini emang memancing kita. Mereka pura-pura jadi pihak resmi kayak bank atau mungkin kurir paket, biar kita secara sukarela ngasih info sensitif kayak password atau nomor kartu kredit. Serem. Oke, ancaman berikutnya. Ada yang namanya malware. Gampangnya, ini tuh kayak virus flu, tapi buat komputer atau HP kamu. Dia ini program jahat yang bisa nyusup diam-diam. Terus efeknya apa? Nah, lihat aja bedanya. Kalau perangkat sehat, data aman, sistem lancar jaya. Tapi kalau udah kena malware, wah data bisa dicuri, sistem jadi error, HP atau laptop jadi lemot banget. Persis kayak kita lagi flu kan, bawaannya lemas dan semua jadi nggak beres. Oke, cukup ya ngomongin penjahatnya, nanti malah jadi parno. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Aku bakal bagiin 3 rahasia utama buat ngebangun benteng pertahanan digital kita. Ini dia nih, 3 langkah menuju keamanan super. Pertama, kata sandi yang kuat. Anggap aja ini gembok baja buat rumah digitalmu. Kedua, verifikasi 2 langkah atau 2FA. Ini kayak sistem kunci ganda. Dan ketiga, update berkala. Ini buat nambal celah-celah keamanan. Kelihatannya simpel tapi ampuh banget. Oke, kita bedah satu-satu ya. Mulai dari kata sandi. Please, jangan lagi pakai tanggal lahir, nama pacar, atau password 123 ya. Kata sandi yang super kuat itu campuran dari huruf besar, huruf kecil, plus angka, plus simbol kayak tanda seru atau pagar. Pokoknya, bikin serumit mungkin biar nggak ada yang bisa nebak. Lanjut, yang kedua, verifikasi 2 langkah atau 2FA. Jujur, ini favoritku. Bayangin deh, kamu punya 2 pintu dengan kunci yang beda. Jadi kalaupun ada maling yang berhasil nyuri kunci pertamamu alias passwordmu, mereka tetap nggak bisa masuk. Kenapa? Soalnya mereka butuh kunci kedua, yaitu kode unik yang cuma dikirim ke HP kamu. Keren kan? Dan yang ketiga, ini nih yang sering banget diabaikan. Update system. Notifikasi update yang muncul itu bukan buat gangguin kamu loh. Anggap aja itu tim keamanan gratis yang datang buat nambah lubang-lubang di benteng digital kita. Jadi kalau ada notif update, jangan ditunda-tunda lagi ya, langsung aja klik. Nah, ilmunya udah dapat, sekarang waktunya praktek. Di bagian terakhir, kita bakal belajar gimana caranya jadi pahlawan cyber di kehidupan kita sehari-hari. Siap? Coba lihat deh, wifi gratis di kafe atau bandara itu emang enak banget tapi resikonya juga tinggi. Gampangnya, data kita tuh bisa diintip sama orang lain yang nyambung ke wifi yang sama. Jadi pesanku, kalau mau ngelakuin transaksi penting, kayak mobile banking gitu, mending pakai wifi rumah atau pakai data sendiri deh, jauh lebih aman. Terus soal media sosial, ingat ya, medsos itu buat berbagi momen bukan data pribadi. Hal-hal kayak alamat rumah, foto tiket pesawat yang kelihatan barcode-nya, bahkan nama ibu kandung, itu semua kepingan puzzle buat penjahat loh. Mereka bisa pakai info itu buat nyuri identitasmu. Jadi please, pikir 1000 kali sebelum ngepost yang sifatnya pribadi. Dan ini dia, poin paling penting dari semua obrolan kita hari ini.
Keamanan siber itu bukan cuma tugasnya anak IT, ini adalah tanggung jawab kita semua. Kenapa? Karena di dunia digital, kita semua ini saling terhubung. Kamu nggak perlu jadi hacker atau ahli IT kok buat bisa aman, cuma butuh sedikit lebih waspada dan hati-hati aja. Dengan gitu, kita semua bisa berselancar di dunia maya dengan jauh lebih tenang dan aman. Oke deh, tur singkat kita hari ini selesai sampai di sini. Aku harap obrolan kita ini ngebantu dan bikin kalian jadi lebih pede buat menjelajah dunia digital. Makasih banyak ya udah ikutan. Sebelum kita pisah, aku mau kasih satu pertanyaan buat kamu. Coba pikirin deh, dari semua yang udah kita bahas tadi, satu langkah kecil apa yang bakal kamu lakuin hari ini juga buat bikin dunia digitalmu lebih aman? Coba deh lakuin. Sampai jumpa di petualangan berikutnya ya.